Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Farmasi Fisika, kelas 2B S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Dalam video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas praktikum online Farmasi Fisika yang berjudul Sifat-sifat koloid. Sifat yang kami praktekkan yaitu sifat tidak. Berikut videonya. Nama saya Alfiria Yuserlinda dengan NIM E00180151. Nama saya Meriani Diutari dengan NIM E00180052. Saya Arumahyu Ningtyas E00180053. Nama saya Stupid Pratita. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui gambaran mengenai sifat-sifat larutan koloidal dan mengetahui penggolongan larutan koloidal. Definisi sendiri dari koloid adalah campuran yang berisi heterogen, tersebut merata, dan partikelnya bisa dilihat dengan kasat mata. Dan koloid adalah satu dari 3 jenis campuran utama selain larutan dan suspensi. Koloid dibagi-bagi lagi berdasarkan fase medium pendispersi dan fase zat terdispersinya. Dan contoh dari koloid sendiri seperti asap, koloid jenis aerosol pada susu, koloid jenis emulsi, dan kabut, koloid pada jenis aerosol. Jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersi berupa zat padat atau zat cair dan medium pendispersi berupa gas. Yang kedua, sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersi berupa zat padat dan medium pendispersi berupa zat cair atau zat padat. Yang ketiga, emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersi berupa zat cair dan medium pendispersi berupa zat cair. Yang keempat, buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersi berupa gas dan medium pendispersi berupa zat cair. Yang kelima, gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Sistem koloid mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat larutan ataupun suspensi. Sifat-sifat koloid diantaranya efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, dan adsorpsi. Efek Tyndall: pada dispersi koloid, partikel-partikel koloid cukup besar sehingga dapat memantulkan dan menghamburkan sinar ke sekelilingnya, yang dikenal dengan efek Tyndall. Sedangkan larutan sejati tidak menunjukkan efek Tyndall. Kemudian yang kedua, gerak Brown. Bila seberkas sinar dipusatkan pada suatu dispersi koloid yang diamati dengan alat ultramikroskop, maka akan tampak partikel koloid sebagai partikel yang kecil yang memantulkan sinar dan bergerak acak. Hal ini dikarenakan molekul-molekul medium dispersi yang lebih kecil bergerak dengan kecepatan yang relatif tinggi, mengakibatkan tumbukan dengan partikel yang lebih besar dengan tak henti-hentinya dari semua sisi pada saat yang sama. Maka terjadilah gerak zigzag secara acak yang dikenal sebagai gerak Brown. Kemudian elektroforesis. Bila arus listrik dengan tegangan rendah dialirkan ke dalam dispersi koloid, maka partikel-partikel koloid bergerak menuju elektrode positif ataupun elektrode negatifnya. Ini membuktikan bahwa partikel-partikel koloid dalam medium pendispersinya bermuatan listrik. Gerak partikel koloid dalam medan listrik disebut elektroforesis. Kemudian yang terakhir, adsorpsi. Partikel koloid bermuatan listrik karena permukaan partikel-partikel koloid dapat menarik partikel-partikel bermuatan listrik di sekitarnya. Proses ini disebut adsorpsi. Nah, ada beberapa proses yang menggunakan sifat adsorpsi, diantaranya
pemutihan gula tebu, pembuatan obat norit, dan penjernihan air. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan koloid dalam bidang farmasi. Koloid banyak digunakan di bidang farmasi dan obat-obatan karena sifat koloid yang tidak mengiritasi. Contoh penggunaan koloid dalam bidang farmasi yaitu penggunaan koloid perak atau argentum protenium yang terdapat dalam obat tetes mata yang berguna untuk membunuh mikroorganisme. Untuk alat bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada air sebagai zat pendispersi, lalu ada kopi, susu, sabun cair, garam, dan gula pasir sebagai zat yang terdispersi. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu sendok, gelas, dan senter. Untuk yang pertama, kita akan membuat larutan kopi ditambahkan dengan air. Pertama, caranya yaitu air dimasukkan ke dalam gelas. Lalu selanjutnya kopi dimasukkan sebanyak 1 sendok. Diaduk hingga larut atau tercampur merata. Nah, dapat dilihat dari pemisahan fase dan kestabilannya terlihat nyata dan terdiri dari 2 fase yang heterogen dan terpisah secara perlahan dan nampak tidak stabil. Dalam larutan ini dinamakan suspensi karena terdapat 2 zat yaitu air sebagai zat pendispersi dan serbuk kopi sebagai zat yang terdispersi. Jika larutan ini didiamkan beberapa saat, maka air dan kopi akan terpisah, atau dengan kata lain disebut sebagai campuran heterogen. Dilihat dari efek tidalnya, larutan kopi plus air, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan dari sisi lain gelas. Hal ini merupakan ciri dari suspensi. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas. Kemudian, masukkan 1 sendok susu yang berisi air. Lalu diaduk sampai larut. Tampak terlihat hanya 1 fase, meskipun sebenarnya ada 2 fase ataupun lebih keruh. Tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Pada efek tindal, cahaya tidak dapat diteruskan, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Ya benar, ini adalah sifat koloid. Pada sampel yang ketiga yaitu sabun cair. Cara kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian masukkan 100 ml air ke dalam aqua gelas. Lalu tambahkan 1 sendok makan sabun cair ke dalam aqua gelas yang sudah berisi air. Kemudian diaduk hingga larut dan di senter diamati larutan. Pada larutan sabun cair mengalami efek tindal karena cahaya dari senter tidak menembus dan terhambur oleh zat yang terdapat pada larutan, sehingga larutan sabun cair termasuk dalam jenis koloid. Pada sampel yang keempat yaitu garam, dengan cara masukkan 100 ml air ke dalam gelas.
saat larutan di senter menunjukkan larutan sejati karena cahaya yang diteruskan. Larutan garam tidak termasuk dalam efek Tyndall karena larutan garam adalah larutan sejati. Jadi, air dan garam termasuk larutan. Di sini saya akan memberikan sifat-sifat koloid pada larutan gula. Bahan yang digunakan yaitu gula sebagai zat terdispersi dan air sebagai pelarut. Dan gelas ini sendok. Pertama-tama kita tuangkan larutan air ke dalam wadah sebanyak 100 ml atau setengah. Lalu kita campurkan zat terdispersi itu yaitu gula. Kita aduk secara perlahan. Dilihat secara langsung pada larutan gula hanya ada satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak tidak terjadi lapisan atau endapan. Pada gelas larutan gula cahaya terlihat jelas dan dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Efek Tyndall di sini yang ditunjukkan tidak tampak karena ini merupakan sifat dari larutan. Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada campuran kopi dengan air adalah suspensi. Yang kedua, pada campuran susu plus air adalah koloid. Yang ketiga, pada campuran sabun cair dan air adalah koloid. Yang keempat, pada campuran garam dan air adalah larutan. Yang kelima, pada campuran gula dan air adalah larutan. Yang keenam, contoh lain dari suspensi ada air dengan tepung. Contoh lain dari koloid ada agar-agar atau puding, oli, santan, dan kaput. Contoh lain dari larutan ada air plus sirup, air plus gula, air plus garam, dan lain sebagainya. Demikian contoh dari praktikum pembuatan sifat efek Tyndall dalam membedakan antara larutan, suspensi, dan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video kali ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.